Oke. Ada yang nambahin informasi mengenai kalender Maya ini enggak? Ada mungkin yang juga nyari info. Ada 3 sistem kalender ya Mbak Sinta ya di kalender Maya ini. Digunakan untuk ritual ibadah. Apalagi 3 sistem kalender itu. Sama yang tadi lompat kayak memprediksi hari kiamat gitu. Oh gitu. Oke. Jadi ada sistem kalender yang di kalender Maya itu ada yang digunakan untuk memprediksi untuk menghitung ibadah gitu ya, ritualnya, kemudian yang digunakan sehari-hari, dan satu lagi yang digunakan untuk memprediksi kiamat ya. Ada nggak ketemu angkanya nggak di kalender Maya itu Mbak Sinta? Buat yang mana? Kiamat tuh. Gimana Bu? Kurang jelas. Yang di kalender Maya tadi informasinya ada nggak yang menyebutkan kapan kiamatnya menurut kalender Maya? Tadi ada sih Bu. Yang pertama itu perkiraan tahun 2012. Kemudian katanya kayak dihitung lagi tahun 2020 bulan Juni, tapi nyatanya tidak terjadi. Oke, baik. Jadi ternyata di kalender Maya yang untuk memprediksi kiamat itu nggak tepat ya, nggak tepat. Jadi diprediksi tahun 2012 yang dulu heboh-heboh itu ternyata berdasarkan perhitungan kalender Maya. Kemudian 2020 juga ya kemarin juga situ berdasarkan perhitungan kalender Maya. Jadi ternyata 2 kali juga sudah nggak tepat. Memang ya kiamat itu memang rahasia Tuhan ya, rahasia Allah, dan yang jelas sih kiamat makin dekat, nggak mungkin makin jauh ya. Nah jadi itu untuk sistem kalender ya. Cuman memang sebenarnya menarik juga ya, di suku Maya ini ternyata udah punya visi atau udah punya kayak gambaran bahwa memang kita tuh bakalan sampai ke the end of the world gitu ya, bakal sampai ke kiamat gitu. Berarti kan mereka tuh kayak percaya juga bahwa pada akhirnya tuh ada kiamat juga gitu katanya sih. Oh Maya ini ya menarik juga gitu. Nah yang lain mungkin apakah ada sistem kalender lagi nih yang mungkin Anda dapatkan informasinya? Saya Bu. Oke Mbak Palinda silakan. Kalender Cina. Jadi kalender Cina itu menggunakan sistem bulan matahari, dan penanggalannya ini dikenal dengan sebutan Yinli atau kalender bertani karena diperuntukkan bagi upaya untuk mengetahui perubahan musim yang terjadi terhadap siklus di bumi. Nah, perhitungannya didasarkan pada perhitungan ilmu Feng Shui, yakni dimensi waktu yang didasarkan dari konsep ilmu astronomi Tiongkok purba dan mengacu pengaruh peredaran matahari dan bulan terhadap bumi. Dan kalender Cina ini dihitung berdasarkan perhitungan lama bulan mengitari bumi, yaitu 29,5 hari. Namun kalender ini bukan tarikh bulan murni itu, karena di samping berdasarkan peredaran bulan, dicocokkan pula dengan peredaran musim yang dipengaruhi letak matahari. Ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari yang lain yang ketemu mengenai informasi kalender Cina ini? Yang lain mungkin yang menemukan kenapa itu ya ada penamaan nama hewan untuk tahun-tahun itu, ada informasinya nggak Mbak Malinda? Di bawah, tapi saya belum baca karena panjang sekali. Oh gitu ya. Ada ya sebenarnya sio sio itu ya, nama-nama hewan itu juga digunakan untuk menamai tahun gitu ya. Ini tahun apa ya nggak? Kemarin ya. Nah oke. Yang lain mungkin sistem kalender yang lain? Ya, Raka. Sistem kalender. Jadi kalau sistem kalender
itu adanya atau penanggalan itu dimulai di zaman ke-6 Meiji sekitar tahun Jepang itu pada tanggal 1 Januari 1873. Terus untuk klasifikasinya itu sistem kalender Jepang menggunakan kalender lunisolar, mirip seperti yang sistem kalender Tionghoa. Jadi perpaduan sistem kalender matahari dan kalender lunar atau bulan itu juga mirip seperti, jadi ada 12 bulan dan ada 7 seperti itu. Yang saya dapat sebenarnya baru sedikit, ada beberapa penulisan-penulisan kanjinya, nama-nama apa bulannya itu kurang ya. Kalender Jepang ya itu ya. Ya. Jadi kalender Jepang berarti menggunakan lunisolar juga ya, perpaduan bulan, pergerakan bulan dan juga matahari ya. Baik, oke, terima kasih Mbak Raga. Sekarang masih digunakan nggak kalender Jepang nih Mbak, atau digunakan untuk kegiatan tertentu aja? Itu setahu saya untuk sistem kalender Jepang itu digunakan untuk beberapa perayaan tradisi Jepang. Ada kayak perayaan hari pergantian musim, jadi ada perayaan festival tanah bata untuk masyarakat Jepang, kayak opung, arwah leluhur seperti itu. Oke, jadi masih dipakai ya sampai sekarang, mungkin masih sebagian masyarakat Jepang juga masih memakai kalender Jepang ini. Baik, oke, terima kasih Mbak Raga. Yang lain ada sistem kalender apa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Syah Mutiah atau Mutiah dulu ya. Dari yang saya cari dari internet ada sistem kalender Jawa. Jadi kalau sistem kalender Jawa itu gabungan dari sistem penanggalan Islam, Hindu, dan sedikit penanggalan Julian. Kemudian tujuan dari dibuatnya sistem kalender Jawa sendiri itu oleh Sultan Agung dari Mataram itu karena berusaha untuk menanamkan agama Islam di Jawa. Nah, salah satu upayanya yaitu dengan mengganti penanggalan Saka dengan sistem kalender Jawa. Jadi nama-nama dari bulan di kalender Jawa itu mirip dengan kalender Hijriah. Begitu, Bu. Oke. Baik, kalender Jawa ini juga menarik nih. Ada lagi yang mungkin nambahin mengenai kalender Jawa? Nah, ini sering kita lihat di kalender-kalender kita ya. Ada lagi yang mau nambahin info mengenai kalender Jawa ini? Belum ada. Oke, jadi kalender Jawa ini ya itu dia, jadi gabungan dari kalender Islam, sistem penanggalan atau kalender Islam, Saka dan Hindu sebelumnya ya. Di Mataram itu kan sebelumnya dari kerajaan berbasis Hindu kemudian menjadi Mataram Islam. Jadi masih ada pengaruhnya sedikit ya, tetap sedikit banyak masih ada pengaruhnya dari budaya Hindunya. Jadi masih ada kalender Hindu, kalender Saka, kemudian dipadukan dengan kalender Hijriah. Dan ini juga lunisolar artinya ya, jadi mungkin juga gabungan dari perhitungan berdasarkan bulan mengelilingi bumi dan juga berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Nah, di sistem kalender Sultan Agung ini ya, kalender Sultan Agung ini konon nih katanya dia bisa, kalender ini tuh kalender yang meminimalisir perbedaan pada
terutama pada ini biasanya kalau kita beridul fitri kemudian Ramadan itu kadang beda mulainya ya. Nah katanya nih, teman saya juga belum ngerti nih, pernah ikut kayak seminar atau kajian gitu ya, bahwa kalender Sultan Agung ini yang kemudian sebenarnya bisa meminimalisir perbedaan antara metode perhitungan kalender aritmetik dengan kalender yang berdasarkan observasi. Jadi bisa menyatukan lah gitu katanya. Nah, ini sebenarnya juga sedang dikembangkan oleh Prof. Thomas Jamaluddin dari LAPAN ya. Beliau yang lagi mengembangkan suatu kalender yang bisa mempersatukan masyarakat di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian di kalender Jawa juga ada siklus harinya itu agak berbeda ya. Jadi siklus 7 hari dan siklus 5 hari. Jadi 7 hari seminggunya itu seperti biasa, Senin sampai Minggu sampai Ahad. Dan tapi juga ada siklus Pancawara itu siklus 5 hari yang menggunakan pasaran gitu ya. Pon Wage, Begi, Kliwon, Paing kayak gitu. Dan ternyata itu juga berdasarkan pengamatan fase bulan. Penanggalan penentuan Kliwon, kemudian penentuan Wage kayak gitu tuh penamaannya itu berdasarkan pengamatan fase bulan gitu ya. Nah, ternyata seperti itu. Jadi memang tidak jauh-jauh dari pergerakan benda langit ya. Nah, itu mengenai kalender Jawa ya. Jadi cukup menarik juga. Seringkali kita lihat di kalender kita, dan jumlah harinya juga hampir sama dengan hari kalender di bulan Hijriah, yaitu antara 30 dan 29. Oke, setelah itu siapa mungkin yang lain setelah kalender Jawa ada yang menambahkan informasi mengenai sistem kalender yang lain? Kalender Sunda, Bu. Tiara, kalender Sunda. Oke, silakan, gimana kalender Sunda? Kalau di sini kalender Sunda itu terdiri dari 3 bagian. Ada kalender Sunda Suryakala atau Saka Sunda. Jadi penanggalannya berbasis matahari. Kemudian ada kalender Sunda Candrakala atau Caka Sunda. Nah, itu berbasis bulan, dan kalender Sunda Sukrakala itu berbasis kedudukan bintang. Gitu. Kemudian biasanya tuh punya manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya yang Suryakala itu dimanfaatkan untuk pertanian gitu, kayak kalender Masehi. Kemudian kalau kalender Sunda Candrakala biasanya untuk ngitung pasang surut air laut. Kalau yang Sukrakala itu biasanya ya buat apa ya? Sebentar. Nah, kalau yang itu nggak ada tulisannya. Ya. Ya, begitu. Ada tiga bagian kalau di kalender Sunda. Gitu. Ada yang berbasis matahari, bulan, sama posisi kedudukan bintang. Kalau ini bintangnya bintang apa? Ada infonya nggak, Mbak Tiara? Sebentar. Belum nemu itu, Bu. Belum ya? Iya, Bu. Belum ada. Ini masih dipakai ya? Kan ada yang Ya. dari Sunda? Iya, Bu. Atau Mbak Tiara orang Sunda? Bukan, tapi Bukan. Jawa Barat.
Tapi ini masih dipakai ya di Sunda Iya, ya. iya Bu. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Sama-sama. Jadi tadi ada yang berdasarkan pergerakan matahari, bulan, dan juga satu bintang ya. Cuman belum tahu nih bintangnya tuh yang dilihat bintang apa. Tapi tadi juga digunakan untuk kayak menandakan saat untuk mulai bercocok tanam dan seterusnya ya. Oke. Oke, yang lain mungkin ada Saya Bu. Mas Viko ya. Ya mungkin saya menyambung Mbak Valinda tadi ya terkait kalender Cina. Kemudian sekarang saya akan mencoba menjelaskan terkait kalender Korea ini. Mungkin lanjutan ya, karena sejarah sendiri kalender Korea atau sering disebut sebagai kalender Gregorian itu berasal dari Tiongkok, Cina, dan Jepang. Jadi merupakan rintisan begitu. Nah, hampir sama, kalender Korea memiliki 12 sio yang ada pada kalender Cina sebagai 12 cabang bumi, kemudian 10 unsur dan 24 posisi matahari. Nah, kalender Korea ini dihitung berdasarkan perayaan dihitung berdasarkan garis lintang dan garis bujur di negara Korea. Jadi kalender Korea ini mulai digunakan sejak adanya kerajaan Gojoseon oleh Dangun. Sejak dihitung di Masehi itu 1 Januari 1896 akibat pengaruh dari Jepang dan Cina begitu. Untuk perayaannya sering digunakan kalau di Cina tadi kan Imlek dan lain-lain. Kalau ini kalau tadi kan Tionghoa ya. Kalau ini lebih ke agama Buddha. Jadi seperti tahun baru Chuseok dan ulang tahun Buddha begitu Bu. Terima kasih. Oke, berarti ini kalendernya Korea ya, kalender Korea ya. Iya Bu. Oh, oke. Mirip dengan kalender Cina. Ya, Cina dan Jepang karena mendapat pengaruh dari dua negara tersebut Bu. Berarti ada juga ini, ada juga penyebutan sebutan tahun dengan nama hewan gitu ya? Iya, 12 sio. 12 sio. 12 nama hewan. Jadi ada harimau, kemudian singa gitu Bu, yang ada diagramnya. Ya. Oke, nah menarik juga nih. Jadi ternyata Korea itu juga menggunakan sistem kalender yang mirip dengan Cina yang juga ya dipengaruhi oleh Cina dan Jepang ya. Oke. Terima kasih Mas Viko. Baik, yang lain masih ada lagi? Sistem kalender yang lain? Silahkan kalau mau menyampaikan barangkali apa ya, sistem kalender yang digunakan di mana ya, mungkin biasanya di peradaban yang agak tua ya, kayak mungkin peradaban Mesir itu bisa jadi dia punya sistem kalender yang khas ya, peradaban tua. Jadi peradaban Cina itu kan peradaban tua ya, Cina, Mesir, Yunani, Mesopotamia dan seterusnya. Oke, ada lagi nggak tambahan atau mungkin ada sistem kalender lain yang Anda temukan? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi kalian tadi sudah menemukan beberapa informasi mengenai sistem kalender ya. Selain dari yang sudah kita kenal sudah sangat kita kenal ya, seperti yang ada di kalender kita yang tergantung di dinding ataupun terpasang di meja, yaitu menggunakan kalender Masehi dan juga Hijriah. Nah, ada juga ternyata kalender Jawa, itu juga tentu kalau yang tinggal di Jawa pasti kalendernya juga ada kalender Jawanya, kemungkinan di situ. Kemudian ada kalender Cina, kalender Jepang, kalender bahkan Korea tadi yang dipengaruhi oleh Jepang dan Cina. Kemudian ada kalender suku Maya, kalender Saka, dan yang lain-lain ya. Oke, kalender Sunda gitu. Ternyata di Indonesia sendiri kita punya
banyak sekali sistem kalender yang digunakan, dan itu juga masih digunakan ya oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu, contohnya untuk perayaan atau mungkin untuk ya perhitungan-perhitungan. Biasanya kalau di Jawa juga perhitungan-perhitungan kayak mau nikah kayak gitu kadang masih menggunakan perhitungan-perhitungan dan kalender Jawa. Nah, oke. Kita akan bahas beberapa ya, nggak semuanya. Tadi banyak sekali dan hampir Anda sudah menemukan beberapa informasi mengenai itu. Kita akan bahas dari yang biasa kita temui aja dulu ya, yaitu dari kalender Masehi dan juga Hijriyah. Nanti kita lihat bahas juga sedikit mengenai kalender Cina. Hitung weton gitu ya orang nikah ya. Jadi biasanya memang masih menggunakan perhitungan-perhitungan dengan kalender Jawa ya. Nah, oke. Kita mulai dari sistem kalender dulu pembahasan kita. Jadi sistem kalender ini ya tadi sudah sempat terdengar beberapa istilah mengenai pada kalender Masehi ya, yaitu tadi ada Julius, ada Gregorius. Nah, jadi kalender Masehi ini awalnya yang ada diprakarsai oleh Julius Caesar, sehingga kemudian kalendernya disebut dengan kalender Julian. Nah, 1 tahun pada kalender Julian itu lamanya 365,25 hari. Ya, 365,25 hari, sehingga pada setiap siklus 4 tahun itu terjadi tahun kabisat, di mana ditambahkan 1 hari di bulan Februari ya. Nah, itu kemudian menurut kalender Julian. Nah, kemudian tadi ada kalender Gregorius. Nah, Gregorius atau Gregorian ini juga adalah kalender Masehi. Nah, tapi untuk pada kalender Gregorian ini 1 tahunnya lamanya 365,2425 hari. Jadi sebenarnya selisihnya sangat kecil. Nah, kemudian kita juga mengenal 1 tahun tropis. Jadi 1 tahun tropis itu 1 tahun, hitungan setahun, lamanya 1 tahun, jadi banyaknya hari dalam 1 tahun yang dihitung dari titik vernal equinox atau titik musim semi, yaitu tanggal 21 Maret. Jadi hitungnya mulai dari tanggal 21 Maret atau titik vernal equinox. Nah, pada 1 tahun tropis ini panjangnya atau lamanya itu adalah sekitar 365,2422 hari. Nah, ini selisihnya kalau dengan Julian tuh agak banyak ya. 365,25, ini 365,2422. Jadi selisihnya agak banyak. Nah, maka ada perubahan sistem kalender pada kalender Masehi sendiri dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Nah, ada selisih antara panjang 1 tahun dalam kalender Julian dengan panjang rata-rata tahun tropis atau 1 tropical year. Nah, 1 tahun tropis ini karena selisihnya agak banyak dengan Julian, sehingga nanti dalam kurun waktu berapa ya, mungkin sekitar dalam kurun waktu sekitar 128 tahun kalau nggak salah, itu musim seminya kan bergeser. Jadi dan gesernya agak banyak, 10 hari. Jadi kalau normalnya vernal equinox atau musim semi, musim semi itu normalnya di tanggal sekitar 21 Maret, itu nanti kalau karena menggunakan kalender Julian itu jadi lama-kelamaan jadi maju. Si musim semi ini jadi maju sekitar 10 hari. Jadi tanggal 10 atau 11 Maret. Nah, karenanya kemudian diusulkan ada kalender Gregorian ini, di mana 1 tahunnya 365,2425 hari, dan kalau selisihnya dengan tropical years lebih kecil, sehingga dampaknya atau untuk jadi tambahan 1 hari itu pun akan terjadi sangat-sangat lama begitu ya, di ribuan tahun. Nah, maka
dirubahlah sistem kalender kita, sistem kalender Masehi ini dari Julian ke Gregorian. Nah itu, jadi nah karena ada perubahan, karena ada selisih yang sangat besar dari kalender Julian dan 1 tahun tropis ini juga, kemudian ada perubahan ke kalender Gregorian, maka pada tahun 1582, ya kalau nggak salah 1582, itu tanggal 5 Oktober, setelah tanggal 5 Oktober itu tidak tanggal 6 Oktober, tapi langsung lompat ke tanggal 15 Oktober. Jadi ini setelah setelah ada konversi ya dari Julian ke Gregorian ini, jadi habis tanggal 5 itu nggak ada tanggal 6, jadi langsung tanggal 15. Jadi lompat 10 hari. Nah, maka ada semacam hari-hari atau tanggal-tanggal yang hilang ya, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 14 Oktober itu nggak ada. Tahun 1582 hanya itu aja, hanya pada tahun itu. Nah, itu karena ada pergantian dari Julian ke Gregorian. Bentar ya, ada tamu. Nah, tapi dengan beralihnya kalender Julian ke Gregorian ini ada masalah lagi, yaitu para astronomer jadi kesulitan dalam menentukan atau membandingkan peristiwa yang terjadi sangat lama, peristiwa astronomis yang sudah terjadi sangat lama. Jadi terjadinya udah pada masa pengkalenderan Julian gitu ya, terus sekarang terjadi lagi di pengkalenderan Gregorian, itu jadi susah dibandingkan oleh astronomer ini. Makanya ada satu sistem kayak sistem konversi gitu, yaitu yang disebut dengan Julian Day. Jadi dengan adanya Julian Day ini kita kemudian bisa membandingkan atau menghitung hari setelah dikonversi ini, setelah konversi Julian ke Gregorian ini. Jadi Julian Day itu apa? Itu banyaknya hari setelah 1 Januari tahun 4713 sebelum Masehi pada pukul 12 UT atau Universal Time atau Greenwich, waktu Greenwich ya. Nah, itu dihitung harinya sampai ke hari yang ditentukan. Jadi misalkan gini, misalnya nih sekarang tanggal 23 Mei ya 2022. Berapa sih Julian Day-nya? Nah, berarti Julian Day pada hari ini artinya berapa hari yang sudah dilalui setelah 1 Januari, berapa banyak hari setelah 1 Januari 4713 sebelum Masehi, waktu 12 Yuti, sampai ke hari ini, sampai ke 23 Mei 2022. Berapa hari jumlah harinya. Jadi ada konversi seperti itu. Jadi ada ngitung hari Julian Day ini, untuk kemudian nanti bisa para astronomer membandingkan peristiwa-peristiwa astronomis yang terjadi di masa yang sangat lama gitu ya. Nah, Julian Day ini menentukannya tentu kita harus tahu tahunnya. Jadi yang harus kita tahu adalah tahunnya. Tahun yang akan ditentukan Julian Day-nya, misalkan hari ini ya, berarti 2022. Terus bulannya berarti ini bulan Mei itu 5. Kemudian kalau misalkan dalam perhitungan nanti, jadi ada rumusnya ya, ada algoritmanya. Dalam perhitungan nanti ketemu bulan itu sama dengan 13 dan 14, berarti dia adalah bulan Januari dan Februari di tahun yang lalu. Kemudian ada tanggalnya, sekarang misalkan tanggal 23. Nah, kemudian untuk mencari Gregoriannya atau mencari Julian Day-nya, kalau kita menggunakan kalender Gregorian berarti ada variabel A. A itu tahun dibagi 100 dan B itu sama dengan 2 plus A dibagi 4 minus A. Nah, ini nanti kita ambil bilangan bulatnya saja karena ini kaitannya sama hari ya. Jadi kita ambil bilangan bulatnya aja.
Nah, kalau dengan sistem kalender Julian tentu A nggak dihitung dan B sama dengan 0. Jadi variabelnya nih nggak ada, karena ya kalau pakai kalender Julian kita nggak harus konversi dengan Julian Day. Nah itu ya. Nah ini cara menghitung Julian Day, yaitu 1720994 setengah ditambah 365,25 kali tahunnya ditambah 30,6001 dikalikan bulan ditambah 1 ditambah variabel B tadi sama ditambah D. D itu tanggal hari ini, ya hari yang dimaksudkan ya. Nah, pentingnya apa Julian Day ini? Yang pertama untuk mengetahui posisi benda-benda langit, bulan, matahari, planet seperti itu, semua menghitungnya pakai Julian Day. Jadi karena benda-benda langit ini tentu bergerak sudah sangat lama, sudah dari zaman sebelum sebelum Gregorian, sebelum kalender Gregorian digunakan. Jadi bergeraknya sudah sangat lama, jadi harus ada konversinya ya di pakai Julian Day ini. Jadi posisinya misalkan posisi matahari, posisi bulan, planet-planet itu semuanya dihitung, ada algoritma perhitungannya dan itu semua menggunakan Julian Day. Kemudian menentukan fase bulan baru. Jadi tentu bulan baru itu juga sudah bisa kita hitung kapan terjadi fase bulan baru, dan itu salah satunya menggunakan Julian Day juga, karena nanti berkaitan juga dengan tanggal tertentu, kemudian berkaitan dengan lokasi juga dan waktu tertentu ya. Kemudian menentukan waktu sholat bahkan itu juga menggunakan perhitungannya menggunakan Julian Day. Jadi pada hari ini misalkan untuk menentukan waktu sholatnya itu digunakan bagaimana perhitungannya, salah satunya adalah harus tahu Julian Day-nya. Kemudian menentukan fenomena-fenomena alam seperti kemiringan sumbu rotasi bumi, kemudian terjadinya equinox dan solstice. Kalau equinox itu berarti spring dan autumn, kalau solstice itu puncak musim panas dan musim dinginnya ya, winter dan summer solstice dan sebagainya. Nah ini contoh Julian Day untuk 17 Agustus 1945. Nah bagaimana menghitungnya? Yang pertama kita tahunnya kita tentuin 1945, bulannya 8, date-nya atau tanggalnya 17. Kemudian untuk variabel A-nya itu berarti tahun dibagi 100, itu 1945 dibagi 100. Nah sebenarnya ini kan nggak bulat ya pembagiannya. Jadi kita ambil yang bilangan bulatnya aja dan biasa kita bulatin ke bawah. Jadi kita ambil yang 19, kemudian untuk variabel B-nya itu 2 plus 19 bagi 4, ini juga nggak bulat, tapi juga kita bulatkan ke bawah. Jadi 19 dibagi 4, 4, sekian ya. Kemudian dikurangi A, sama dengan A-nya tadi 19, sehingga diperoleh minus 13. Kemudian untuk Julian Day-nya itu bisa kita dapatkan dari rumus tadi, ini 172,099,4,5 tambah tahun, jumlah hari dalam setahun ya 365,25 kali 1945 ditambah 30,6001 bulan dikalikan bulan ditambah 1 ditambah B ya, variabel B tadi minus 13 ditambah 17 sehingga diperoleh Julian D-nya adalah 2431684 setengah. Artinya ini banyaknya hari yang sudah dilalui dari 1 Januari 4713 sebelum Masehi, 12 waktu UT, jam 12 waktu Greenwich, sampai ke hari kemerdekaan proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus 45 itu sudah sekian harinya. Dan ini digunakan untuk pada hari itu misalkan pada hari 17 Agustus itu fase bulannya apa, posisi matahari bagaimana, posisi bulan bagaimana, posisi planet-planet pada hari itu seperti apa, Venus misalkan, Mars yang dekat dengan kita seperti apa, itu menggunakan bahkan waktu sholatnya juga ya, karena waktu sholat itu kan kaitannya dengan posisi matahari ya, itu juga dihitung dengan Julian Day ini. Jadi untuk menghitung semua itu kita awalnya harus menghitung Julian Day dulu. Nah barangkali ada juga yang ini ya penasaran tadi kan, kita juga masih mengalami leap year atau namanya kabisat. Tahun kabisat itu setiap 4 tahun sekali ya. Padahal itu tadi yang berlaku di kalender Julius atau kalender Julian. Pada kalender Gregorian tadi mungkin tahun kabisatnya
itu memang ketika menggunakan kalender Julian, kalender Gregorian, syarat untuk tahun kabisat bukan hanya yang habis dibagi 4, tapi juga ada syarat tidak habis. Kalau masalah ini mungkin nanti bisa kita buka lagi di referensi. Tidak habis dibagi 100 dan habis dibagi 400. Jadi selain habis dibagi 4, kemudian dia dibagi 100 tidak habis dibagi 100 dan habis dibagi 400. Itu baru kemudian tahun kabisatnya terjadi. Jadi siklusnya agak lama dibandingkan dengan siklus tahun kabisat pada kalender Julian. Nah, tapi kemudian nyatanya kita masih menggunakan itu untuk perhitungan ya. Dia itu sebenarnya lebih memudahkan khalayak atau memudahkan masyarakat umum untuk memahami tahun kabisat itu sih. Untuk memahami kalender ya, penanggalan setiap tahun kabisat itu nanti di bulan Februarinya ditambahkan 1 hari gitu. Nah, kemudian kita ke kalender Hijriah atau kalender Islam yang ini juga banyak banget sudah sering kita temui di kalender-kalender kita ya. Nah, ini untuk kalender Hijriah. Bentar ya. Untuk kalender Hijriah ini berdasarkan pada pergerakan bulan. Di mana pergerakan bulan ini ada 3. Astagfirullah. Tolong Hi. Ini. Ya. Jadi berdasarkan untuk kalender Hijriah itu berdasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi mengelilingi bumi ya. Tapi sebenarnya gerakan bulan itu sendiri ada tiga jenis ya pergerakannya. Jadi dari ketika rotasi bulan itu sendiri, jadi bulan juga berotasi terhadap sumbunya, itu lamanya sekitar 27 hari, 27,3 hari. Kemudian ada gerakan bulan mengitari bumi, dan ini juga masih dibagi jadi 2. Kalau kerangka acuannya itu bintang tetap atau fixed star, maka lamanya periode 1 bulan itu adalah 27,3 hari, sama dengan rotasi bulan. Kemudian kalau kerangka acuannya itu adalah matahari, baru kemudian itu disebut sebagai bulan sinodik yang lamanya itu sekitar 29,5 hari. Jadi ada perbedaan ya. Jadi pergerakan bulan itu kan dia berotasi sendiri, dia mengitari bumi, dan nanti dia juga bersama-sama bumi mengitari matahari. Nah, ternyata periodenya untuk 1 bulannya itu berbeda. Untuk rotasi bulan terhadap sumbunya itu 27,3 hari, yang itu sama dengan ketika bulan mengelilingi bumi, tapi kalau dilihat dari pengamat yang ada di bintang yang jauh itu juga akan terlihat teramati atau periodenya itu sekitar 27,3 hari. Tapi kalau kerangka acuannya matahari itu bulan sinodik, tadi bulan sideris, bulan sinodik itu 29,5 hari. Nah, bulan mengelilingi matahari bulan mengelilingi bumi itu kan juga dalam bentuk lintasan elips, dan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari juga dalam bentuk lintasan elips. Nah, sehingga sebenarnya bulan itu kalau dilihat secara keseluruhan dari matahari, kerangka acuan matahari itu akan menghasilkan gerakan elips, gerakan bulan pada lintasan elips yang termodulasi. Artinya dia itu kadang naik dan turun ya, kadang naik di atas. Jadi ada gerak presisi. Jadi gerak presisi itu kadang dia naik di atas bidang ekliptik, kadang dia di bawah bidang ekliptik. Jadi karena dia naik dan turun seperti itu, nanti lintasan bulan itu menjadi lintasan elips yang termodulasi dan disebabkan oleh gravitasi bumi dan bulan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sini matahari ya,
karena bulan ini adalah orbit bumi terhadap matahari, jadi ini bidang ekliptik. Nah, si bulan itu juga mengelilingi bumi ya. Nah, jadi dia mengelilingi bumi dan gerakannya kalau dilihat secara keseluruhan dari matahari, itu dia akan kadang ada di atas, kadang di bawah, di atas, kadang di bawah, di atas, kadang di bawah begitu, sehingga menyebabkan terjadinya modulasi lintasan. Nah, kalender Islam sendiri disusun berdasarkan rata-rata bulan sinodik, yaitu 29,5 hari. Jadi di antara tadi 3 gerakan bulan yang digunakan pada penanggalan Hijriah atau kalender Islam aritmetik itu menggunakan yang bulan sinodik, yaitu 29,5 hari. Dan artinya biasanya kalau udah kalender Islam aritmetik yang berdasarkan perhitungan aja, biasanya itu sudah ditentukan untuk bulan-bulan yang ganjil itu jumlahnya 30 hari, dan bulan-bulan genap itu jumlahnya 29 hari secara bergantian ya. Jadi misalkan Ramadan kemarin itu bulan ke-9 ganjil ya. Ya, bulan ke-9 ganjil, berarti dia sebenarnya 29 hari. Perhitungan aritmetik ya ini ya, perhitungan gampangnya aritmetiknya 29 hari. Sedangkan bulan ini adalah bulan Syawal, itu bulan ke-10 genap, berarti di bulan lamanya 30 hari gitu. Jadi berselang-seling seperti begitu setiap waktu. Nah, ini gambarannya ya, tadi ketika bumi dan bulan sama-sama mengitari matahari. Nah, setiap 30 tahun bulan Hijriah itu ada 11 kali tahun kehabisan. Nah, untuk menentukan caranya, jadi dalam periode 30 tahun ada 11 tahun kehabisan. Cara menentukannya adalah dengan membagi tahun yang tahun tersebut, tahun Hijriahnya gitu ya, dibagi 30. Jadi misalkan sekarang tahun 1443 Hijriah dibagi 30. Kemudian kan tidak habis dibagi 30, maka kita lihat sisanya. Yang kita lihat itu sisanya ada berapa. Nah, jika sisanya itu adalah angka-angka ini, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, atau 29, maka tahun tersebut adalah kabisat. Nah, ingat ini dalam periode atau dalam jangka waktu 30 hari ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tahun kabisat dalam jangka waktu 30 tahun. Nah, makanya kalau itu sisanya menunjukkan angka-angka ini salah satunya barangkali, nah itu pasti kalau menunjukkan salah satunya yaitu berarti tahun kabisat gitu ya untuk kalender Hijriah. Dan untuk kalender Hijriah tahun kabisatnya itu nanti ditambahkan di bulan terakhir, di bulan ke-12 di Zulhijjah. Nah, ada perbedaan perbedaan itu sangat mungkin ketika kita membicarakan kalender Hijriah, aritmetik dan kalender yang berdasarkan pada observasi. Nah, kenapa ada perbedaan atau kenapa muncul kemungkinan atau potensi-potensi perbedaan itu? Yang pertama, kalender aritmetik, kalender Islam aritmetik itu disusun berdasarkan perhitungan aritmetika. Jadi ada algoritmanya ya, ada perhitungannya, dan bukan berdasarkan observasi. Dan biasanya digunakan untuk keperluan administrasi saja, sedangkan untuk keperluan ibadah itu harus tetap observasi hilal ya, harus menggunakan ruqyah hilal. Sehingga ya karena aritmetik itu udah dihitung, kemungkinan berbeda dengan saat diobservasi itu jelas banget ada berbeda kemungkinannya. Nah, dan karena sistem aritmetik atau perhitungan ini, algoritma ini itu bisa berlaku di seluruh wilayah atau di seluruh daerah di seluruh dunia, gitu ya. Rumusnya bisa jadi sama gitu ya, rumus algoritmanya sama untuk menghitung fase bulan baru misalkan, itu akan sangat mungkin berbeda pada dua tempat yang berjauhan itu. Tanggal Masihinya bisa sama, tapi observasi hilalnya menghasilkan tanggal Hijriah yang berbeda gitu ya. Ya karena itu tadi sistem algoritma di kalender aritmetik itu sama untuk seluruh dunia, tapi kalau yang observasi bisa jadi berbeda. Makanya sangat mungkin untuk berbeda antara metode aritmetik dan observasi. Kemudian dalam susunan kalender aritmetik bulan ganjil selalu 30 dan bulan genap selalu 29. Padahal kalau diamati dari
hilal nih, kalau ngamatin hilal setiap bulan bisa jadi enggak segitu. Bisa jadi jumlah harinya itu tidak selalu 30, 29, 39 berselang-seling seperti itu, tapi bisa jadi berbeda, bisa jadi 30, 30, 29, 29 dan seterusnya. Itu karena itu berdasarkan pengamatan langsung, pengamatan hilal. Jadi mungkin sekali berbeda dengan perhitungan aritmetik ya. Nah, tapi juga ada dasarnya sih perhitungan aritmetik ini. Nah, biasanya memang tadi ya digunakan untuk keperluan administratif, sedangkan untuk keperluan ibadah jadi kayak Ramadan, kemudian nanti Idul Fitri, nanti ada hari raya haji atau korban, itu nanti juga akan ada pengamatan hilal lagi di awal bulan Zulhijjah. Nah, kemudian yang kelima, potensi perbedaannya itu bisa disebabkan karena urutan tahun kabisat itu juga bervariasi. Jadi tadi dalam jangka waktu 30 tahun ada 11 tahun kabisat ya. 11 tahun ini. 11 tahun ini dilihat dari tadi tahun dibagi 30, kemudian dilihat sisanya. Nah, sisanya ini tuh ternyata variasinya tuh ada banyak ya, ada macam-macam. Jadi selain yang tadi sudah disebutkan, ada 3 lagi paling tidak ya. Kita lihat ada perbedaannya, misalkan ini 7, ini 8, dan 13, 13, ini 10 ada 11, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 29, 30. Jadi ada yang berbeda, ada perbedaan lah gitu ya. Nah, jadi kemungkinan kalau perhitungannya berbeda ya dari segi pengamatan juga bisa jadi berbeda ya. Jadi kemungkinan ada perbedaan. Nah, itu tadi untuk kalender Hijriah ya. Jadi berdasarkan pergerakan bulan mengitari bumi yang diambil rata-ratanya atau bulan sinodisnya rata-rata sekitar 29,5 hari, dan itu dibuat berselang-seling pada bulan-bulan genap itu 30 hari, dan bulan ganjil bulan genap 29, bulan ganjil selalu 30 hari seperti itu. Nah, kemudian selain penanggalan Hijriah itu yang sering juga kita gunakan atau mungkin digunakan di beberapa kelompok kelompok masyarakat di Indonesia adalah tadi kalender Cina ya, kalender Tionghoa, kalender Cina. Nah, kalender Cina ini tadi disebutkan kalender lunisolar ya. Jadi itu adalah gabungan atau perpaduan antara sistem kalender yang berdasarkan pada pergerakan bulan dan juga pergerakan semu matahari. Jadi pada kalender Cina nanti mungkin Anda bisa cari informasinya lebih lanjut ya, dan bahkan tadi udah ketemu mungkin juga kalau Anda sempat akses di IG-nya 8 itu pernah dijelaskan juga mengenai kalender Cina. Kenapa kok Imlek itu biasanya jatuh di sekitar bulan Januari dan Februari aja, nggak di bulan yang lain. Nah itu kalau kalender Masehi jelas ya setiap 1 Januari. Sedangkan kalau kalender Hijriah Masehinya bisa berbeda-beda, tapi untuk Hijriahnya pasti 1 Muharram ya. Nah, kalender 1 Muharram ini bisa jadi kalau di Masehi jadi berbeda-beda tiap tahunnya ya, tiap tahunnya itu berbeda-beda harinya. Tapi kalau di kalender Imlek itu mesti biasanya Imlek itu atau tahun baru Imlek itu sekitaran bulan Januari dan Februari. Nah, kenapa demikian? Jadi kalau tadi kalender Cina yang disebut sebagai Yinli tadi ya. Nah, itu kalender yang menggabungkan atau memadukan antara berdasarkan pergerakan bumi, bulan mengitari bumi dan bumi mengitari matahari. Jadi digunakan ketika awal bulannya itu juga melihat fase awal bulan baru, tapi yang digunakan adalah waktu Beijing, waktu Cina ya. Jadi fase awal bulan baru atau fase bulan baru yang teramati di kota Beijing. Kota Beijing itu baru untuk mengamati awal bulannya. Jadi ini yang kemudian disebutkan dia berdasarkan perhitungan atau berdasarkan observasi bulan baru, fase bulan baru. Kemudian juga beberapa perayaannya tentu juga melibatkan pengamatan bulan ya, seperti Imlek, kemudian Cap Gomeh itu juga ketika
purnama pertama setelah Imlek ya kalau nggak salah ya. Itu juga mengamati purnama fase bulan. Nah, kemudian selain itu dia juga ada 12 apa tadi ya, sio ya, 12 sio di kalender Cina ya. Nah, 12 sio ini atau 12 nama hewan yang digunakan untuk menamai tahun-tahun ini itu ternyata berdasarkan pada pergerakan Jupiter mengitari matahari sekitar 12 tahun. Pergerakan Jupiter mengelilingi matahari. Itu kalau nggak salah informasinya 12 tahun. Mana ada tahun ya itu ya penamaannya berdasarkan hewan ya. Nama hewan ada tahun kelinci, tahun kuda, tahun monyet, tahun macan dan sebagainya. Nah, itu selain juga ada 12 unsur tadi, juga ada 10 elemen bipolar atau apa ya, ada 10 elemen lain yang itu juga berdasarkan pada 2/3 revolusi Saturnus kalau nggak salah. Revolusi Saturnus mengitari matahari ya. 2/3 revolusi Saturnus. Itu ada 10 elemen yang digunakan di kalender Cina. Jadi selain menggunakan pergerakan, jadi kalau biasanya kalender itu didasarkan pada antara pergerakan benda langit hanya bumi, bulan, dan matahari. Tapi ini kalau di kalender Cina tuh bahkan juga melibatkan ada planet-planet yang lain ya, seperti Jupiter dan Saturnus. Nah, kemudian kalau unsur ketika bumi mengitari matahari itu juga dimasukkan ke dalam kalender Cina ini sebagai submusim. Jadi ada 24 submusim yang dikenal pada kalender Cina. Jadi kalau kita biasanya kenal 4 musim ya, ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Tapi kalau di kalender Cina itu ada 24 submusim lagi, ada 24 submusim selain 4 musim ini ya. Jadi ada tambahan 20 lagi. Jadi misalkan awal kita mulai dari musim semi, habis itu ada kemudian musim semi, kemudian mulai penanggalannya itu penamaannya itu musim ketika biji-bijian mulai tumbuh, kemudian biji-bijian mulai penuh, lalu awal musim panas terus puncak musim panas, kemudian ketika matahari sangat terik, kemudian panasnya sudah mulai turun gitu ya, kemudian sudah mulai dingin, mulai ada embun itu, kemudian jadi udah mulai dingin lah gitu ya, mulai ada embun, kemudian awal musim semi sampai kemudian awal musim gugur, kemudian musim gugur suhunya makin dingin gitu ya, makin dingin, kemudian ketika mulai musim dingin, kemudian ketika sudah banyak benda atau banyak jalan-jalan mulai membeku gitu ya, kemudian puncak musim dinginnya di bulan Desember kayak gitu, sampai kemudian nanti bahkan sampai menjelang musim semi lagi, balik lagi ke menjelang musim semi ketika para serangga mulai bangun gitu ya. Jadi kan musim dingin itu kan serangga tuh hibernasi ya, kayak hewan-hewan yang lain seperti tupai dan yang lainnya ya. Itu jadi serangga itu juga hibernasi dan nggak ditemukan di musim dingin, tapi kemudian ketika menjelang musim semi itu kemudian mulai ada musim waking of insect. Jadi ada musim ketika serangga-serangga itu mulai bangun gitu. Jadi ada 24 submusim yang kemudian dimasukkan dalam perhitungan di kalender Cina ini. Jadi itu cukup menarik sih menurut saya. Jadi detail banget ya. Jadi detail banget ketika mereka mengamati fenomena alam musim ini gitu ya. Dan itu dimasukkan dalam sistem kalender mereka. Nah, itulah kemudian jadi gabungan dari luni dan solarnya. Sehingga bulan ke-11 itu biasanya terjadi pada puncak musim dingin solstice Desember, sekitar 4 Desember. Nah, itu bulan ke-11.
Kemudian bulan ke-12-nya berarti setelah itu sekitar sampai Januari, sehingga awal tahun Imleknya itu biasanya periodenya antara Januari sampai Februari. Itu cara berhitung sedikit tambahan ya untuk perhitungan pada tahun Cina tadi, dan itu mungkin nanti akan mempengaruhi di tadi ada kalender Korea, ada kalender Jepang, itu juga mungkin mempengaruhi gitu ya di kalender Cina ini, karena Cina ini kan peradabannya udah tua banget ya, udah tua, jadi udah lebih dulu daripada dua negara yang lain yang berdekatan ini, sehingga kemungkinan itu lebih mempengaruhi sistem kalender mereka. Nah, kemudian ini ada macam-macam waktu. Oke. Macam-macam waktu ini ada universal time dan dynamical time. Jadi universal time itu sebenarnya sama dengan waktu Greenwich ya. Greenwich Mean Time atau Greenwich Civil Time. Jadi tentu karena posisi kita itu juga ditentukan oleh garis bujur bumi ya. Jadi yang menentukan perbedaan waktu itu lokasi di bujurnya. Jadi akibat rotasi bumi dan gerak semu harian matahari, maka kita akan melihat matahari itu tampak bergerak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Padahal sebenarnya kita yang berotasi. Nah, dan waktu ini ada perbedaannya, atau perbedaan waktu ini berdasarkan pada bujur lokasi yang dimaksud. Nah, karena rotasi bumi itu nggak konstan ternyata ya sepanjang waktu, dan bahkan perlahan melambat. Artinya ini jadi waktu menggunakan waktu Greenwich itu nggak seragam gitu ya, karena Greenwich itu sendiri ada di bumi yang kemudian dia rotasinya nggak konstan gitu ya, sehingga karena UT bukan waktu yang seragam, astronomers butuh waktu yang seragam untuk keperluan perhitungan astronomis, sehingga diperkenalkan yang namanya dynamical time atau TD, di mana antara UT dan TD itu perbedaannya yang bisa ditentukan melalui observasi. Nah, itu waktu ya, ada universal time dan dynamical time. Biasanya kita akan mengetahui, atau kalau membaca informasi mengenai akan ada suatu peristiwa astronomis apa begitu, biasanya akan ada informasi jam berapa terjadinya itu dalam UT. Biasanya memang yang lebih gampang tetap masih menggunakan UT untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Nah, jadi nanti tinggal UT, kalau menggunakan UT berarti kita akan lebih mudah konversinya, karena kita sama-sama di bumi. Jadi kalau tadi di Greenwich, misal di Greenwich dengan kita selisih 7 jam lebih duluan kita ya, kita berarti tinggal tambah UT plus 7 gitu ya. Nah, kemudian untuk macam-macam hari, satu hari sendiri didefinisikan sebagai lamanya waktu antara 2 kali transit benda langit. Nah, benda langitnya ini apa? Ada kemungkinannya ada 2, yaitu bisa jadi matahari, bisa jadi satu bintang tetap atau fixed star yang lain. Nah, transit ini artinya benda langit itu ada di garis meridian, ada di meridian. Nah, meridian itu kan antara azimut 0 derajat atau di arah utara sampai azimut 180 derajat di arah selatan. Yang mengambil patokan azimut itu dihitung dari utara ya, karena memang ada yang mengambil patokan azimut itu dari selatan. Nah, azimut 0 derajat sampai azimut 180 derajat di arah selatan. Nah, ketika matahari itu tepat di atas zenit atau tepat di atas kepala kita, itu lihat kepala pengamat ya, itu diartikan sebagai saat transit, matahari transit. Nah, bukan hanya matahari ya, benda langit itu transit. Nah, ketika terjadi 2 kali transit, itu perhitungan 1 hari ya. Nah, jika benda langit itu adalah matahari, maka dia disebut sebagai solar day, dan jika yang transit itu adalah bintang lain atau bintang tetap, itu disebut sebagai sidereal day. Nah, maka itu dia. Jadi karena matahari sendiri sebenarnya tidak punya lintasan yang selalu seragam sepanjang tahun ya. Kita tahu bahwa karena adanya kemiringan
sumbu rotasi bumi kita ada perbedaan musim dan ada gerak semu tahunan matahari. Artinya kadang matahari itu ada di sebelah utara atau belahan bumi sebelah utara, kadang ada di belahan bumi sebelah selatan. Ketika matahari itu ada di belahan bumi utara, itu dia akan tenggelam lebih lama gitu ya. Artinya ketika musim panas itu siang harinya itu akan lebih lama gitu ya. Siang harinya itu lebih lama, jadi dia terbenamnya lebih lama, jadi terbitnya lebih cepat dan terbenamnya lebih lama. Dan begitu juga sebaliknya ketika dia ada di sebelah selatan ya. Nah, sehingga karena lintasannya ini nggak sama sepanjang tahun, kemudian diusulkan lagi itu ada matahari fiktif yang lintasannya selalu seragam gitu ya sepanjang tahun, yang kemudian disebut sebagai mean solar day. Jadi ya rata-rata hari atau nilai pertengahan dari rata-rata dari hari matahari itu ya, hari solar day. Kemudian satu sidereal day itu juga lebih pendek periodenya atau lebih pendek waktunya daripada satu solar day. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini loh yang disebut meridian itu dari utara north 0 derajat ke selatan nih 140 derajat di meridian. Nah, matahari kan terbit dari timur ke tenggelam di barat ya. Dia kemudian seolah-olah bergerak gitu ya, seolah-olah bergerak sampai ke titik di atas kepala kita gitu ya. Kalau udah setengah hari gitu, seolah-olah matahari itu ada di atas kepala kita ya, di titik zenit. Nah, itulah yang disebut sebagai transit. Yang pertama transit, kemudian terus bergerak semu, terbenam, lalu mencapai titik nadir, kembali lagi ke titik zenit ini. Jadi hitungannya sekitar 24 jam. Jadi setiap 2 kali transit ini terjadi 20 waktunya itu 24 jam, itu satu solar day. Jadi ya sama aja sih sebenarnya kalau kita mau pakai patokan setiap matahari terbit gitu ya, berarti kan di sini matahari kemudian terbit, terbenam, lalu sampai ke terbit lagi, ya itu kan 24 jam juga. Tapi yang didefinisikan tadi satu hari itu adalah ketika transit di titik zenit ini. Nah, itu ya. Oh, maaf. Soalnya tadi kirain saya di itu unmute. Iya, emang saya unmute, soalnya lagi manggilin anak saya tuh di luar. Saya unmute emang tadi. Nah, ya itu jadi satu hari itu didefinisikan 2 kali transit oleh benda langit. Kalau benda langitnya matahari berarti dia jadi satu solar di sekitar 24 jam. Nah, kalau benda langitnya itu yang lain atau ada bintang tetap yang lain, itu disebut sebagai sidereal day. Nah, sehingga ada yang namanya Greenwich sidereal time. Greenwich sidereal time ini adalah sistem waktu yang menunjukkan sidereal day. Dan juga ada local sidereal time. Jadi kalau Greenwich kan ya berarti patokannya kan di Greenwich ya, padahal kita mungkin juga ada kalau di posisi di lokasi lain itu kan perlu juga didefinisikan waktunya, waktu sidereal day-nya atau waktu siderealnya, yaitu dengan menggunakan LST atau local sidereal time. Nah, waktu yang kita gunakan sehari-hari itu kan solar time 24 jam. Nah, satu sidereal day itu kurang dari 24 jam. Jadi cuma 23 jam 56 menit 4 detik solar time. Jadi sebenarnya selisihnya kecil banget sih, sekitar 3 menitan saja. Nah, GST ini kemudian digunakan untuk apa sebenarnya? Ya, dia GST digunakan untuk
perhitungan sih, sebenarnya lebih ke perhitungan, lebih ke algoritma ya. Digunakan untuk menentukan hour angle pada koordinat ekuator. Masih ingat ya, di koordinat ekuator itu bisa ditentukan posisi benda langit itu salah satunya dengan hour angle-nya. Kemudian menentukan azimut dan altitude suatu benda langit itu juga bisa menggunakan GST, Greenwich Sidereal Time. Kemudian menentukan waktu terbit, terbenam, dan transitnya objek langit itu juga bisa menggunakan GST ini, Greenwich Sidereal Time, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan lokal sidereal time? Nah, jadi karena dia berlaku lokal di wilayah tertentu, itu maka dia juga sebenarnya pakai patokan dari Greenwich. Jadi dapat ditentukan dari GST tadi. Nah, bagaimana menentukannya? Untuk LST bergantung pada bujur tempat tersebut. Kalau di bujur timur, berarti LST-nya adalah GST yang sudah diketahui, GST ditambah bujur timur dibagi 15. Kemudian kalau bujur lokasinya itu ada di bujur barat, berarti dia dikurangi GST minus bujur barat dibagi 15. Nah, LST digunakan untuk menentukan hour angle juga dengan alpha atau ascensio recta yang diketahui. Jadi posisi benda langit kan di sistem koordinat ekuator bisa ditentukan dengan hour angle atau juga dengan alpha, ascensio recta, dan juga deklinasi ya. Nah, untuk alpha yang diketahui atau untuk ascensio recta right ascension yang diketahui, kita bisa menggunakan LST untuk mendapatkan hour angle. Nah, di mana itu hubungannya adalah H sama dengan LST minus alpha. Di lokal sidereal time yang diketahui dikurangi dengan ascensio recta yang sudah diketahui. Nah, hubungannya apa sih? Atau apa sih pentingnya GST dan LST ini? Nah, ternyata ini penting di algoritma untuk menentukan misalkan contohnya waktu sholat. Perhitungan waktu sholat itu juga harus menggunakan hour angle ternyata ya. Nah, hour angle, karena harus menggunakan hour angle, maka pengetahuan mengenai GST dan LST ini juga penting, juga harus diketahui. Nah, itu tadi ada beberapa macam waktu ya yang digunakan, ada universal time, dynamical time, kemudian ada Greenwich sidereal time dan local sidereal time. Dan untuk harinya tadi ada sidereal day dan ada solar day ya. Nah, yang kita pakai ya sekarang ini yang memang solar day ini. Nah, kemudian ada macam-macam bulan juga. Jadi selain bulan sideris dan sinodis yang tadi kita sudah ketahui ya, kalau sinodik itu berarti pengamatnya itu si titik acuannya itu matahari, jadi panjangnya atau lamanya itu sekitar 29,5 hari. Tapi kalau bulan sideris itu pengamatnya atau rangka acuannya itu adalah satu bintang jauh, dilihat dari satu bintang yang jauh gitu ya, fixed star, dan dia kalau dilihat dari situ maka bulan itu akan mengelilingi bumi rata-rata sekitar 27, sekian hari, atau setiap satu kali periodenya itu 27 hari 7 jam 43 menit sekian. Kemudian untuk bulan tropis itu waktu rata-rata bulan mengelilingi bumi ditinjau dari vernal equinox atau ditinjau dari titik musim semi. Nah, rata-rata bulan mengelilingi bumi ini panjangnya juga sekitar 27 hari ya, 27 hari sekian. Nah, hampir sama bahkan dengan bulan sidereal. Kalau dilihat atau ditinjau dari tropical dari titik musim semi, maka namanya waktu bulan mengelilingi bumi itu sekitar 27 hari juga. Kemudian ada bulan anomalistik nih. Nah, jadi kalau anomalistik itu dihitung dari satu perigi ke perigi yang selanjutnya. Jadi karena bulan itu mengitari bumi dalam bentuk elips, maka ada titik terdekat kan dengan bumi yang namanya perigi. Jadi kalau sudah sampai satu titik perigi ini, kemudian dia kembali lagi ke perigi ini, itu periodenya adalah 1 bulan yang panjangnya atau lamanya sekitar 27 hari 13 jam. Jadi ya sekitar 27 hari juga ya.
27 hari, 13 jam, artinya 27,5 hari ya. Nah, kemudian ada draconic month atau bulan drakonik. Bulan drakonik ini tuh dihitung saat tadi ya, lintasan matahari, lintasan bulan itu kan kalau dilihat dari matahari itu kadang naik di bidang ekliptik, kadang di bawah ya. Nah, ketika dia naik, itu ada titik simpulnya perpotongan antara saat dia naik, lintasan dia naik dengan bidang ekliptik dengan bidang ekliptik bumi dan matahari. Jadi titik nolnya ini ketika dia mulai naik, kemudian turun dan mau naik lagi, itu adalah periode 1 bulan yang disebut sebagai ascending node. Jadi titik simpul perpotongan antara bidang ekliptik dengan bidang orbit bulan mengelilingi bumi. Dan bulan drakonik ini akan dihitung dari saat dia naik nih, pertama nih 1 naik, kemudian dia akan naik lagi ya, meskipun dia sama-sama berjalan nih, bumi berjalan mengelilingi matahari dan juga dia berjalan, bulan juga ikut berjalan mengelilingi bumi. Nah itu akan, kalau dari sampai titik naik ini muter naik, mau naik lagi, itu ternyata periodenya juga 1 bulan yang kira-kira sekitar 27 hari juga, 27 hari 5 jam sekian. Kemudian itu yang untuk bulan yang terakhir draconic month ya. Nah, ini macam-macam tahun. Nah, tahun sendiri tadi sebenarnya sudah banyak kita kenal ya di awal-awal, ada tahun sideris, tahun tropis, tahun anomalistik. Jadi tahun sideris itu berarti titik referensinya bintang jauh. Jadi waktu bumi mengelilingi matahari dan referensinya dilihat ya, tadi sekarang acuannya si pengamatnya itu ada di bintang yang sangat jauh, yang ternyata mengamati bumi itu mengelilingi matahari pada periode 365,2564 hari. Kemudian untuk tahun tropis itu waktu bumi mengelilingi matahari dengan referensinya itu titik pertama Aries atau titik vernal equinox, musim semi, sekitar 21 Maret. Nah, itu dihitung ternyata lamanya periodenya 365,2422 hari tadi ya, ini tropical years. Dan tahun tropis ini yang digunakan sebagai patokan kalender Gregorian sampai sekarang. Kemudian ada tahun anomalistik, yaitu jarak 1 perihelion ke perihelion selanjutnya ya. Karena kita itu juga dalam bentuk elips, maka ada saatnya kita dekat dengan matahari, dan pada saat itu, pada saat perihelion, kemudian kembali lagi ke titik perihelion, itu lamanya adalah sekitar 365,2596 hari. Nah, ini macam-macam tahun. Oke, sudah selesai. Ini referensinya saya ambil dari bukunya guru saya dulu, Pak Rinto, Dr. Rinto Nugraha, Mekanika Benda Langit judulnya. Nah, oke. Selanjutnya ini saya mau tunjukkan nih bagaimana pada algoritma benda langit, algoritma astronomi, itu kita bisa menghitung atau bisa mengkonversi nih, misalkan dari Masehi ke Hijriah, atau bahkan mungkin bisa menentukan bulan baru tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa kita juga sebenarnya sudah orang tuh udah bisa menghitung bulan baru dengan aritmetik, dengan algoritma gitu ya. Tapi juga tentu untuk keperluan ibadah harus tetap menggunakan observasi. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa aplikasinya menggunakan Excel. Jadi perhitungan algoritmanya menggunakan Excel, dan nanti kita tinggal masukkan tanggalnya, lalu nanti keluar ini ya, konversinya. Ya. Nah, ini jadi ini adalah konversi kalender Islam ke Masehi metode fase bulan baru atau konjungsi atau new moon ya, yang disusun oleh Pak Rinto Anugraha tadi, yang saya gunakan bukunya sebagai referensi. Nah, fase bulan disusun berdasarkan algoritma Jean-Meus dari buku Astronomical Algorithm Second Edition tahun 1998. Kemarin udah sempat saya tunjukkan juga ya. Jadi menggunakan algoritma Jean-Meus untuk fase bulan baru ini. Nah,
misalkan ini, jadi untuk petunjuk penggunaannya nih aplikasinya itu tinggal kita masukin ke kotak yang warna kuning tanggal Masehi yang kita inginkan. Misalkan nih sekarang 23 ya, 23 Mei 2022, Greenwich plus 7. Nah, ini kita lihat hasil konversinya itu dilihat di yang warna hijau. Hasil konversinya di tahun kalender Hijriah itu adalah sekarang hari Senin, tanggal 22, bulan 10. Bulan 10 itu bulan Syawal ya, tahun 1443 Hijriah. Nah, jadi mungkin kalau nanti bisa Anda cek bener nggak ini tanggal 22 bulan Syawal. Nah, di sini ada Julian D dan ada pilihan kalender Masehinya untuk Gregorian atau Julian, dan kita pilih yang Gregorian ya. Nah, ini ada Julian D-nya. Nah, ini jadi ini juga tentu Julian D ini itu dari 1 Januari 4713 sebelum Masehi sampai ke hari ini 23 Mei 2022 itu udah dihitung didapatkan ini, sehingga ini bisa kita gunakan untuk ya tadi mengkonversi dari tahun Masehi dari kalender Masehi ke kalender Hijriah. Kemudian kita konversi lagi ke ini hasil tambahannya itu adalah fase bulan baru. Jadi fase bulan baru terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 bulan 4 tahun 2022. Jadi ini kita masih pakai yang bulan Syawal ini ya, fase bulan baru di bulan Syawal. Jadi tanggal 30 bulan 4 tahun 2022 Masehi, waktunya 20.27 UT, hari Ahad, tanggal 1 bulan 5 tahun 2022 Masehi, jam 3.27 waktu lokal. Nah, artinya apa? Fase bulan baru itu sudah terjadi ya sekitar hari Sabtu ini gitu ya, hari Sabtu bulan 4 ya 30 April 2022. Cuman kan kita itu pakai kriteria yang berbeda ya, bukan hanya asal wujud atau asal wujud hilalnya, artinya entah kita tidak memperhatikan ketinggiannya, tapi kalau diperhatikan ketinggiannya itu bisa berbeda kriterianya gitu ya. Harus misalkan kriteria digunakan yang harus 3 derajat agar bisa teramati seperti itu ya, tentu nanti akan berbeda dengan yang hitungan. Nah, ya, tapi di sini juga ada awal bulan Islam itu tanggal 1 bulan Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan hari Senin tanggal 2 bulan Mei, benar ya, tahun 2022 Masehi. Ini awal bulan Islamnya terjadi di sini di tanggal ini. Jadi sudah diketahui fase bulan barunya terjadi di hari Ahad tanggal 1 bulan 5 2022 Masehi. Hingga ada masuk bulan baru dan besoknya kemudian kita beridul fitri. Nah, di sini ada rumusnya ya. Ini ada worksheet rumus. Nah, ini jadi perhitungannya itu berdasarkan ini. Jadi misalkan tadi kita harus ngisi ada tanggalnya, kemudian ngisi bulan, tahunnya, kemudian habis itu baru kemudian dihitung nih untuk A-nya, variabel A, kemudian variabel B, ini nomor hari, lalu perkiraan nilai K, sebulan, namun terjadi sebelum pukul 10 waktu lokal dan seterusnya. Kalendernya Gregorian, Julian D-nya, ini ada rumusnya kan, nah ini Julian D-nya sekian. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Kita bisa nih mengembangkan satu aplikasi yang mungkin lebih canggih daripada kita hanya sekedar menggunakan Excel ya. Tapi Excel aja sebenarnya bukan hanya sekedar, ini juga yang bikin serius banget gitu ya. Dan saya aja juga kalau mau bikin ini harus baca algoritma astronomi itu ya. Jadi ini ada perhitungannya nih kan, ada angka-angkanya, perhitungannya di fase bulan baru. JDE belum terkoreksi, belum koreksi dari argumen planet, masing fase, dan seterusnya. Ini memang butuh mempelajari algoritmanya. Tapi what I want to say itu sebenarnya yang mau saya sampaikan sebenarnya kita
kalau mempelajari algoritma astronomi ini sebenarnya bisa sekali untuk mengembangkan satu aplikasi yang bermanfaat ya, kaitannya dengan pergerakan benda-benda langit. Jadi misalkan ada nih aplikasi untuk menentukan waktu sholat kayak Accurate Times ya. Accurate Times itu dia juga menggunakan algoritma Janmeus kalau nggak salah. Nah, dia juga menggunakan di balik aplikasinya itu dia menggunakan algoritma Janmeus, ataupun mungkin aplikasi-aplikasi lain yang mungkin menentukan waktu sholat, kemudian menentukan bulan baru gitu ya. Itu juga berdasarkan algoritma, atau bahkan menentukan gerhana dan fenomena-fenomena astronomi lain yang menarik itu juga ada algoritmanya. Dan bahkan dengan Excel aja kita sebenarnya udah bisa, karena Excel itu biasanya kan kita familiar ya dengan Excel, sering gunakan. Nah, tapi kemudian bisa dimanfaatkan lebih ternyata untuk membuat satu aplikasi seperti ini gitu ya. Ini untuk untuk konversi dari Masehi ke Hijriah. Kemudian banyak lagi yang lain sih sebenarnya yang sudah dibagi oleh guru saya itu. Ada aplikasi untuk kemudian menentukan arah azimut gitu ya, kemudian menentukan arah kiblat, menentukan bahkan hari Paskah, Easter Day itu juga ada fase bulan, menentukan fase bulan menurut algoritma Janmeus, dan gerhana matahari dan bulan prediksinya dari tahun 1900 sampai tahun 2200 itu juga bisa kita hitung prediksinya kapan terjadi gerhana itu dengan menggunakan algoritma itu. Dan ternyata bisa, kalau kita cocokkan dengan yang punya NASA tuh juga bisa cocok juga. Kemudian konversi kalender Hijriah Masehi, posisi matahari, low accuracy, tahun kabisat biasa, kemudian waktu sholat dan lain-lain. Jadi karena waktu sholat itu kan ditentukan oleh posisi matahari ya, dimana misalkan subuh itu terlihat benang merah gitu ya, benang merah. Ketika awan sudah kelihatan merah meskipun matahari belum di atas ufuk, tapi udah kelihatan pancaran cahayanya, itu udah masuk subuh misalnya kayak gitu ya. Itu ada kriteria tertentu, sehingga untuk menentukan waktu sholat itu berdasarkan kriteria itu, dan juga yaitu sudah dihitung, ada perhitungan secara aritmetiknya. Ya, mungkin itu ya. Apa sih yang menarik lagi dari algoritma ini? Sebenarnya algoritma astronomi ini juga masih bisa kita kembangkan ya, jadi masih bisa kita kembangkan untuk mengembangkan aplikasi lain yang mungkin lebih dibutuhkan atau lebih lebih canggih gitu ya. Misalkan kemarin dulu itu sempat ada wacana bagaimana membuat satu aplikasi yang menunjukkan waktu sholat untuk tempat-tempat di lintang ekstrim kayak di Arctic Circle gitu ya. Arctic Circle itu kan di daerah Norwegia, kemudian Swedia dan yang lain-lain itu terkadang kan matahari itu lama sekali ya ada di sana ya, lama sekali, dan bahkan ada waktu 24 jam ketika matahari itu berada di puncak kulminasi atau di di belahan bumi sebelah puncak musim panasnya ya, di belahan bumi sebelah utara tuh bisa jadi 24 jam itu ada matahari gitu ya. Nah itu kemudian bagaimana cara menghitung waktu sholatnya, padahal kan kita waktu sholat itu berdasarkan posisi matahari ya, ketika matahari udah terbenam berarti dia masuk dia masuk waktu maghrib. Tapi bagaimana dengan ketika matahari nggak pernah terbenam gitu ya. Nah itu juga satu tantangan tersendiri, bagaimana kemudian kita bikin ya menurut kesepakatan atau menurut fatwa orang yang berkepentingan ya, maksudnya
orang yang ahli di sana, misalnya ada ulamanya gitu ya, ada fatwanya kayak gimana, lalu kita bisa mengkonversinya ke aplikasi dengan menggunakan algoritma astronomi seperti ini. Itu juga masih bisa dikembangkan lagi ya. Jadi penelitian atau mungkin pengembangan aplikasi untuk perhitungan benda-benda langit seperti ini tuh masih sangat terbuka, masih sangat banyak bisa kita kembangkan. Nah, oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mau disampaikan? Masih on ya? Udah masih on ya? Kalau nggak ada sih sebenarnya kita sudah bisa akhiri ya untuk kuliah kita siang hari ini. Tadi saya di OCW udah ada presensi ya? Saya lupa udah buka atau belum. Tadi pas ngecek belum ada. Oh, belum ada ya? Oke, berarti ini saya tambahkan dulu. Mungkin saya buka presensi dulu untuk pertemuan yang kedua. Oke, ini sudah saya buka presensinya, jadi mungkin bisa dicek dan bisa segera presensi ya di OCW. Nah, jadi itu mahasiswa sekalian, jadi untuk materi kita siang hari ini adalah mengenai waktu dan kalender ya. Jadi tentu pembahasan waktu dan kalender ini sangat dekat dengan pergerakan benda-benda langit, yaitu matahari, bumi, bulan, dan bahkan mungkin di sistem kalender yang lain, beberapa sistem kalender itu melibatkan adanya pergerakan benda langit yang lain seperti planet-planet ya. Nah itu, jadi yang biasa kita gunakan, paling tidak kita tahu ya, untuk kalender Masehi dan kalender Hijriah, paling enggak kita tahu dua itu berdasarkan apa, bagaimana perhitungannya, kemudian pengamatannya dan ya sebagainya, dan lain sebagainya terkait dengan itu. Ya termasuk tadi mungkin adanya informasi tambahan mengenai kalau di bulan Masehi itu ternyata ada perpindahan atau pergantian dari Julian ke Gregorian, dimana sekarang yang kita gunakan itu yang kita gunakan adalah kalender Gregorian. Dan kalender Gregorian ini karena dia ada konversi dari Julian ke Gregorian, maka perlu ada sistem konversi semacam ya, sebenarnya saya bilang itu semacam sistem konversi, yaitu dengan perkenalkan Julian Day. Nah, Julian Day itu menentukannya juga ada persamaannya tersendiri, dan dia sangat penting untuk digunakan menentukan seperti posisi benda-benda langit, planet, kemudian dia bintang dan yang lain-lain ya. Kemudian Julian Day sendiri juga bahkan digunakan untuk menentukan fase bulan baru, kemudian mungkin juga fase bulan purnama, atau mungkin juga digunakan untuk perhitungan waktu sholat dan yang lain-lain. Kemudian juga
itu tadi ya ada konversi dari Julian ke Gregorian. Jadi sekarang kita menggunakan yang Gregorian. Dan kalau dari Hijriyah itu ada aritmetik dan ada observasi sebenarnya ya. Jadi kalau kalender aritmetik itu digunakan untuk keperluan administrasi. Kalau ibadah itu penggunaannya menggunakan observasi hilal, harus observasi bulan baru. Tapi kalau kalender aritmetik itu sudah ada perhitungannya, udah dihitung dan udah ditetapkan setiap bulannya itu selang-seling 30 hari dan 29 hari, kecuali di tahun Kabisat tadi dalam jangka waktu 30 tahun ada 11 kali ke 11 tahun Kabisat, di mana satu harinya itu nanti ditambahkan di bulan ke-12. Dan ada tadi potensi-potensi perbedaan dari metode aritmetik dan metode kalender yang menggunakan observasi. Itu pasti ada perbedaannya ya. Karena wilayah yang berbeda aja bisa jadi pengamatan hilalnya itu berbeda. Nah, sedangkan untuk aritmetik itu perhitungannya ya sama standarnya, algoritmanya sama untuk setiap daerah, setiap wilayah. Nah itu apalagi ya, tadi ada macam-macam waktu, bulan, hari, bulan, dan tahun. Yang kita gunakan ya, kalau bulan itu ya bulan sinodik ya, 29,5 hari. Kemudian kalau hari itu patokannya kita menggunakan matahari. Jadi matahari 2 kali transit di atas, 2 kali transitnya matahari, jadi sekitar 24 jam. 24 jam. Kemudian kalau tahun ya kita gunakan yang tahun kalender Gregorian ya 365 hari, koma 2 berapa tadi 24 sekian gitu ya, 428 atau 24. Nah itu teman-teman, jadi mengenai waktu dan kalender, semoga yang kita diskusikan bermanfaat gitu ya. Kita juga bisa nanti kalau ada yang mau mengembangkan aplikasi mengenai tadi yang berdasarkan algoritma astronomi, bisa dipelajari lebih lanjut. Begitu, kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, kita bisa akhiri dulu ya untuk materi kita atau untuk kuliah kita siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin ada salah satu kata atau kekurangan, dan terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita tadi gitu ya. Banyak sekali informasi yang ternyata sudah kita dapatkan ya dari sistem kalender yang digunakan di seluruh dunia gitu ya. Jadi semoga bermanfaat ya apa yang kita diskusikan hari ini dan bisa berkesan bagi Anda. Silakan dikembangkan lebih lanjut, diamati lebih lanjut lagi gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk presensi di OJW. Kita tutup untuk kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Recording stopped.